Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan di sesi yang kedua ya, tentang ilmu tasrif. Namun sebelum kita menginjak pada bina mudha'af, ada sedikit nanti latihan soal Mas ya. Kita kerjakan bareng-bareng ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari dari kosakata yang sebelumnya. Baik, kita akan tulis ya. Nanti siapa yang akan maju, fadhal. Berarti anak nulisnya dari sini aja ya, dari sebelah kanan ya. Nanti itu di bawahnya pakai bahasa Arabnya ya. Jangan kamu ambil. Dan belajarlah fadhal ikhwan, siapa yang maju diterjemahkan ini? Dua dulu ya, ntar kita tambahkan. Ada yang mau maju untuk menyempurnakan pemahaman yang bina sahih ya? Tadi kan semua kemarin sudah kita tasrif Mas ya, semua dari contoh fiil yang bina sahih. Ada berapa kemarin ya kawan? 12 ya. Nah ini kosakata ada 12. Nasoro, qatala, rozaqo, dakhala, kafara, roqoda, khoroja, sataro, darosa, kataba, kanasa, akhoda. Itu udah kita tulis ya. Ini sekarang latihan belajarnya, latihan menerjemahkannya. Yang udah siap nanti silakan aja ya. Di bawahnya ya kawan ya, pasaran di bawahnya ya, ditulis. Ini sengaja Anda tulis posisinya agak kebalik ya. Nanti kan yang antum kerjakan bahasa Arabnya di bawah. Kalau Arabnya so nggak kebalik. Arab kan kanan ke kiri.
Antum perhatikan ya, fi'il amarnya, fi'il nahinya, kemudian masdarnya, isim fa'ilnya, fi'il madinya ya. Perhatikan di situ. Insya Allah nanti bisa. 3 dulu ya. 3 dulu. Fadol yang mau maju. Ya mungkin gantian. Mungkin antum pakai yang fi'il madi ini, nahi kan. Ini siapa ini? Sapu ya. Bisa dibaca nggak ya, Wan? Jangan kau ambil atau kamu ambil sapu itu dan belajarlah di tempat belajar. 2. Telah menulis orang yang belajar sebuah pelajaran atau suatu pelajaran dengan alat tulis. 3. Belajarlah dan jangan tidur dan ambillah buku itu di tempat belajar. Kosakata semua yang ada di sini sudah kita pelajari. Ana nggak keluar dari kosakata yang kita pelajari ya. Fadal Mas. Semampunya ya, semampunya. Mau diborong semua nggak apa-apa Mas. La ta'khud ya. Kalau bisa dipaskan sama kosakatanya Mas. Nanti biar teman-teman yang lain bisa berarti ini satu kata ya. La, jangan kamu satu kata ini nggak apa-apa kalau gini. Ini jadikan satu aja nggak apa-apa. Ini kan satu kata ini kan. La ta'khud ini. Ini kalau antum sudah ada gambaran bisa menyusun kalimat, ikhwan ya, nanti insya Allah akan mempermudah antum, mempermudah kedepannya memahami kalimat. Kalau dan itu bahasa Arabnya apa ikhwan? Wa ya, wa ya. Kalau di fi ikhwan ya. Halas Mas. Kita lihat ya. Apa jangan kau ambil? Akhoda kan, dari kata akhoda. Berarti akhoda ya'khudu, akhdan, akhidun, ma'khudun, khud, la, ta'khud. Tayyib, la ta'khud. Ini apa Mas? Berarti kurang apa? Hamzah ya. Nah, khair. La ta'khud. Bagus. Sapu kan apa? Kanasa ya. Menyapu kan kanasa. Kanasa yaknusu, kansan, kanisun, maknusun, uknus, la ta'knus, maknasun, miknasun. Alat menyapu berarti kesapu. Betul. La ta'khud miknasatan. Nanti harakat akhir kita akan jelaskan di bab nahwu ya. Miknasatan. Wadrus dan belajarlah. Bagus, sudah benar ini. Fil madrasah, insyaallah mumtaz. Siapa namanya antum? Barakallahu fiik Ramli ya. Zadakallahu ilman wa khirsan. Allah yubarik fiik. Enak kan ikhwan? Gampang ya. La ta'khud miknasatan wa durus fil madrasah. Itu secara sederhana antum bisa nyusun kalimat. Itu dengan menguasai ilmu sharaf. Mudah ya sebenarnya ya. Nanti kita kembangkan ya kawan. Masih banyak lagi kosakata yang belum kita pelajari. Ya, ini gambaran sederhana. Antum baru belajar sharaf sudah bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab dengan ilmu sharaf. Paham ya? Padahal yang kedua. Antum Mas, siap? Wahyudi ya ini. Mas Wahyudi. Mau maju kayak antum. Betul Mas. Gak usah malu ya Pak. Gak apa-apa tulisan jelek gak apa-apa. Hah? Iya.
per kalimat yang digaris ya, biar teman yang lain bisa memahami. Oh ini fi'il madhi, oh ini isim fa'il gitu ya. Gimana mas? Fi. Ada dia. Fi ya. Tulisannya. Fa sama ya. Fi gitu ya. Oh, dengan itu bi mas, bi. Sambung aja nggak apa, bimak langsung. Bimik apa? Tapnya. Kalau bak bisa disambung langsung pakai mim, bisa. Oh, pakai alif lam. Mau pakai alif lam apa nggak usah? Boleh. Kalau pakai lam berarti bil miktab gitu ya. Tapi kalau nggak pakai ya bimik tabin di tanwin. Boleh. Kalau ini harus di sambung aja berarti. Kalau anda nggak mau pakai alif lam sambung aja. Asam kemim gini. Mbaknya. Kan mbak bisa disambung. Kecuali anda mau pakai alif lam. Nah gitu nggak apa-apa. Nah, ahsantum. Barakallahu fiik. Tayyib, telah menulis orang yang belajar suatu pelajaran dengan alat tulis. Perhatikan ya kawan, telah menulis apa ini? Fi'il apa? Fi'il apa madhi kan ya? Berarti kataba. Gus, kataba. Orang yang menulis, isim fa'il ya. Apa menulis? Apa yang belajar? Apa orang yang belajar? Darasa ya, derusu, dari darsan atau durusan, darisun. Nah itu. Berarti dia isim fa'il. Kataba darisun. Berarti ini fa'ilnya ya, pelakunya nih. Telah menulis orang yang belajar. Sebuah pelajaran, berarti ini isim masdar, darsan. Bagus. Dengan alat tulis, dengan itu bi kan. Bi gini biasa. Itu huruf jar ya namanya, kita pelajari dulu lah. Bimik tabin. Alat tulis kan? Isim apa? Isim alat. Setelah isim makan itu loh. Uktub la taktub maktabun miktabin. Ya miktabin itu bimiktabin, ada bi di kasroh ya. Bimiktabin. Tayyib, ahsantum. Barakallahu fiik mas. Nah ini. Jadi antum sudah paham bagaimana posisi atau oh ini isim fa'il, oh ini isim alat ya, oh ini masdar, begitu. Ini aplikasinya gitu ikhwan. Mudah ya ikhwan ya? Saya mudah ya. Baik, yang ketiga, fadal. Antum mas, barangkali mau yang di belakang. Fadal. Ini orangnya pada kemana? Kayaknya nggak pada hadir ya? Apa memang sini mas? Apa yang kerja ya? Kasihan nanti bisa. Fadal mas, dicoba mas.
Kitab, Mas. Iya, kitab. Tulisan kan. Berarti masdar ya? Kitaban ya. Ya. Khalas sahih. Nah, kita lihat ya kawan. Belajarlah apa tuh fi'il amr ya. Dari kata dasar darosa. Ini kan fi'il amr berarti udrus. Bagus, betul ya. Dan jangan tidur. Wala tarkud. Roqada kata dasarnya kan ini fi'il nahi, la tarkud. Udrus wala tarkud. Ya, betul. Dan ambilah wakhud ya, ingat mas fi'il amr dari akhadha itu udah jelas kami jelaskan kemarin. Apa ya kawan? Khud ya, wakhud aja mas. Iya, dihilangkan hamzahnya ya sama ininya. Wakhud kitaban. Agak panjang ya, udah bener sih. Kitaban, dan ambillah buku di tempat belajar. Berarti fil madrasati. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Mudah ya kawan ya. Berarti ini apa di tempat belajar? Isim makan. Isim makan. Maf'alun, mazannya jadi madrasun atau madrasah. Kita coba lagi ya. Ini mau ditulis? Apa udah? Udah cukup ya? Ini hapus kalau udah. Coba kita bikin soal lagi. Katanya udah ngerti, kalau sudah paham berarti udah ngerti nih. Kalau udah bisa nyusun berarti udah paham. Allah akan memberi rizki orang yang menolong agama Islam. Satu lagi ya, gak usah banyak-banyak, 5 aja deh. Telah kufur orang yang mengingkari rizki dari Allah. Silakan yang mau maju. Pak Gunadi barangkali. Pak. Monggo, Pak. Selamat mencoba, Pak. Pak Gunadi. 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 Pak Gunadi.
Cepat ya, kalau antum sudah tahu bentuk susunannya dari madhi sampai isim alat, insya Allah lebih mudah kan. Padahal mas, maju aja, nggak perlu ditakuti, sama-sama belajar semua itu teman antum. Allah, Allah ya tetap ya. Akan memberi rezeki, berarti fi'il apa itu kan? Fi'il mudhari' ya, mas itu mas Wahyudi. Maksimal jam berapa mas? Kalau ba'dal isya jam 8 maksimalnya. Khalas. Insyaallah. Kita lihat ikhwan. Allah memberi rezeki. Allahu yarzuqu. Masya Allah. Mumtaz. Nasirah ya, penolong di nil Islam ya. Ya di nil kita paskan sini aja tulisannya. Al-Islam. Nah, mumtaz Mas Wahyudi. Barakallahu fiik. Din gini mas ya tulisannya, ada ya-nya pakai nun di ini al-Islam, pakai alif lam boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau nggak pakai alif lam berarti antum tanwin ya, dini Islamin gitu ya. Tapi kalau pakai alif lam berarti dinil Islami. Baik. Yang bukunya ada alifnya. Yang mana? Yarzuku, iya, fi'il mudhari kan? Razaqo yarzuku rizqon. Oh enggak ada. Enggak ada. Antum enggak kepanjangan mas. Dikira alif. Enggak ada. Nah. Ada yang sama enggak? Banyak yang sama kan? Berarti udah paham semua ya. Baik. Yang kedua silakan. Terakhir nih. Antum mas mau nyoba yang kedua? Kufur sama ya, kafaro ya. Berarti dia fi'il apa? Fi'il madhi. Rizkinya isi masdarnya, pakai isi masdarnya. Iya, pakai isi masdar.
Ya, rizqan. Rizki dari Allah udah ya. Nah, barakallahu fiik. Telah kufur, berarti kafara. Orang yang mengingkari kafirun. Kafara kafirun. Betul ya? Rizki, rizqan. Nah, dari Allah. Tambahin min juga apa? Rizqan minallah atau rizqallah langsung boleh. Kalau mau disesuaikan ya rizqan minallah ya, rezeki dari Allah. Naam, atau rizqallah juga boleh. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Tadi udah ngerti ya kan ya? 80% paham ya cara menyusunnya dan tahu bagaimana susunan dari isim fa'il, perubahannya ya. Isim zaman, isim makan, masdar, fi'il madhi, fi'il mudhari', minimal antum ngerti di situ. Ya. Nanti masalah harokat akhir ya kawan, ini nanti insya Allah kita akan bahas khusus di pembahasan i'rab dan nahwu. Ya. Intinya per kalimatnya antum sudah ngerti lah. Ya. Baik, kalau sudah ngerti kita masuk sekarang bab mudhoaf. Mudhoaf. Bina mudhoaf. Coba antum buka halaman ini kan, ada penjelasan apa itu sahih mudhoaf. Biar enggak nanya-nanya lagi. Kalau di ana halaman 38. Sudah ketemu? Udah ya? Ya. 38. Sama ya? Soalnya khawatir punya anak cetakan lama, antum cetakan baru, khawatir berubah halaman. Ketemu sudah? Baik, kita baca ya. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya. Perhatikan ya kawan. Kemarin tadi barusan kita yang kemarin itu kita bahas isim ditinjau dari bangunan akhir. Ada 4 kan? Maksur, mangkus, mamdud sama sahih. Fi'il juga sama. Fi'il ditinjau dari bangunan akhirnya ada 2 kalau fi'il. Ada sahih, ada mu'tal istilahnya. Hampir mirip ya. Nah, cuman pembagiannya ini. Kalau yang fi'il sahih itu apa sih fi'il sahih? Ialah fi'il yang pada huruf aslinya tidak ada huruf illat. Huruf illat itu ada 3. Ya, alif, wawu. Nah, berarti kayak kemarin kita sudah contohkan kayak kafaro, qatala, dakhala, itu namanya fi'il sahih. Kenapa ya kawan? Karena tidak ada huruf illat satupun. Enggak ada kan? Contohnya dakhala, ada enggak huruf illat? Ada wawu, ada alif, ada ya? Enggak ada. Kharaja, enggak ada juga. Qatala, enggak ada. Raqada, enggak ada. Satara, enggak ada. Itu disebut namanya bina sahih, fi'il sahih. Karena pada aslinya itu enggak ada huruf illah. Huruf illah itu apa? Ya 3 itu. Alif, ya, wawu. Paham sampai sini ya kawan? Ya. Sekarang udah pakai istilah ya, namanya fi'il bina sahih. Artinya fi'il yang aslinya nggak ada huruf ilatnya. Pada huruf aslinya tidak ada huruf ilatnya. Kalau antum bertanya huruf ilat itu apa sih? Huruf ilat huruf yang cacat. Maksudnya itu tadi 3 huruf tadi, alif, wawu, dan ya. Baik. Nah kemudian di situ langsung aja ya, fi'il sahih itu ada 3 ya kawan. 1, ada namanya mahmuz. Fi'il sahih yang termasuk dari fi'il sahih itu namanya mahmuz. Ialah fi'il yang pada aslinya ada huruf hamzah. Kayak kemarin apa? Akhoda kan ada hamzahnya itu depannya. Berarti akhoda itu fi'il apa? Sahih yang bentuknya mahmuz. Mahmuz itu ada hamzahnya. Contoh di sini amara, sa'ala, qara'a, akhoda, bisa.
Nah, sekarang yang kita akan bahas sekarang adalah mudhoaf. Termasuk dari fi'il yang sahih adalah mudhoaf. Apa itu mudhoaf? Ialah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Ya, ain dan lam fi'ilnya sama. Baik, coba untuk langsung balik ke buku, ke tasrif halaman 118. Dicontohkan di situ madda. Kita hapus ya, kawan ya. Ini dianggap faham ya. Jadi nanti tinggal tanyakan kalau enggak ngerti. Yang belum paham silahkan tanyakan saja. Mudhoaf itu disebutkan apa? Ain dan lam fi'ilnya sama. Ini sama. Contohnya apa ya, kawan? Contohnya kita contohkan ya. Aslinya madada. Kemarin sudah kita contohkan. Fa fi'il mim ya. Kemudian dal ain fi'il sama ini apa? Lam fi'il. Kan fa'ala. Fa fi'il ain fi'il lam. Ini sama. Lihat ini. Ya. Nah, kemarin kenapa kok bisa jadi madda? Caranya apabila ada huruf yang sama dalam satu kata. Sama kan ya? Ini kan sama, dal ketemu bareng. Lam, ain dan lam fi'ilnya sama. Maka kaidahnya disukun huruf yang pertama. Mana itu? Dal yang pertama, mad, dah. Kemudian habis itu apa di? Tasydid. Karena dalam bahasa Arab huruf sama itu ya huruf double itu ya tasydid. Jadinya madda. Paham ya? Gitu caranya. Ini disebut mudhoaf. Nanti kalau ketemu huruf seperti ini namanya mudhoaf, double. Yang double apa? Yang double ain dan lam fi'ilnya sama, ya. Ain dan lam fi'ilnya sama. Nah, itu aja dulu. Ya, kita masuk ke contoh tasrif ya, kita tasrif bareng. Ayo, madda yamuddu maddan. Ayo. Maddun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Nah, sama kan? Ada perubahan enggak? Enggak ada ya, Pan. Sama sebenarnya. Baik, kita ulangi. Madda yamuddu maddan. Ayo. Maddun mamdudun mudda la tamudda mamaddun mimaddun. Antum perhatikan isim fa'ilnya ada sedikit berubah ya. Isim fa'ilnya kan jadi madun sama fi'il amr dan fi'il nahi. Ya kan aslinya disukun ya kawan ya. Ya. Kan kalau yang sahih itu disukun. Tapi ketika fi'il amr dan fi'il nahi pada fi'il mudhoaf, pada bina mudhoaf, ini tanda jazmnya bukan pakai sukun, pakai apa? Fathah. Agak beda ya. Perubahannya di fi'il amr sama fi'il nahi dan isim fa'il. Coba kita lihat ya kawan. Kenapa kok bisa jadi madun ya? Kenapa jadi madun isim fa'ilnya? Kita kembalikan ke asal wazannya. Wazannya kan isim fa'ilnya apa ya kawan? Isim fa'il wazannya apa? Fa'ilun ya. Isim fa'ilnya fa'ilun. Kembalikan saja aslinya apa?
madidun. Betul ya? Kan fa'ilun. Tadi kaidahnya bagaimana ya kawan? Kaidahnya bagaimana? Ingat kaidahnya tadi. Jika ada huruf yang sama, maka apa? Sukun dulu ya kawan. Sukun dulu. Prosesnya sukun dulu. Sama kan? Sukun aja dulu. Jadi madun. Terus habis itu diapain? Tasydid. Kan sama double, ngapain pakai dua-dua terus begitu kan? Pakai yang ringkas saja. Jadi madun. Begitu prosesnya ya. Sebenarnya nggak berubah sebenarnya. Cuman kan kembali ke kaidah tadi. Kaidahnya apabila ada huruf yang sama dalam satu kata, maka yang huruf yang pertama disukun, kemudian diganti dengan tasydid. Jadi madun, asalnya madidun, asalnya begitu. Paham ya? Paham. Nah, yang sedikit berbeda itu di fi'il amarnya kan biasanya pakai sukun ya. Tandanya ya, uf'ul gitu ya. Nah, uf'ul. Tapi itu enggak. Jadi kalau mudhaf dia pakainya apa ya, Fan? Fathah. Mudda. Ya, mudda. Kalau pengen jelasin asal usul mudah sebenarnya, cuman panjang, agak panjang ya, takut memakan waktu. Itu ada usul-usulnya, kawan. Ustaz, pun bisa ditulisin tadi itu kayak fi'il madi, fi'il mudhari yang tadi mada yang itu. Oh, yang di sininya? Ya. Oh gitu. Hapus seperti ini ya. Ini timbangannya ya kawan ya, polanya nanti ngikut semua. Yang mudhaf nanti ngikut ini semua. Dari madi. Dari madinya Mas. Madda, yamuddu, maddan, terus isim fa'ilnya apa? Madun. Kalau mamdudun masih sama ya kan ya, maf'ulun ya. Mamdudun. Mudda, la tamudda. Mamaddun, sim alatnya di sini ya. Mimaddun. Ini Mas. Baik, kita masukkan ya contoh-contohnya. Tabba ya, ikhwan. Tabba yatubbu tabban, fadal. Tabba yatubbu tabban, tabbun, matbubun. Baknya dua berarti ya. Ingat baknya dua berarti matbubun isim maf'ulnya. Ayo, matbubun. Tubba, la tatubba, matabun, mitabun. Ya, sesuaikan. Coba antum ulangi kawan, bareng-bareng. Tabba yatubu ya. Tabban, tabun, matbubun, tub,
La tatubba, betul ya. Terus matabun ya. Mitabun, artinya celaka. Ya, berarti kalau madda apa madda? Diartikan di situ apa? Apa di situ, Mas? Di kamus apa di kamus? Ada di kamus? Menolong ya? Apa memanjangkan? Bisa diartikan menolong, bisa diartikan memanjangkan, bisa. Memanjangkannya, memanjangkan bisa, menolong bisa. Iya. Nanti dilihat konteksnya. Ya memanjangkan lah secara umum. Baik. Terus tabba, berarti telah menolong. Tabbat celaka ya, kawan. Kan tabbat siyada ya, Abi Lahab wa tab, telah celaka kedua tangan Abu Lahab. Tabba telah celaka, yatubu sedang atau akan celaka, tabban kecelakaan, tabban kecelakaan. Tabun orang yang celaka, matbubun yang dicelakai, tubba celakalah, la tatubba jangan kau celaka. Matabun tempat atau waktu celaka, mitabun alat celaka, gitu ya. Itu kalau letter like dari susunan dari isi fi'il madhi sampai isim alat. Baik, kalau sudah ngerti kita tasrif lagi. Damma yadummu, fadhal. Yadummu damman, dammun madmumun. Ayo, dumma la tadumma, madammun midammun, artinya mencela ya, artinya mencela. Ayo kan, bareng-bareng ya kan. Damma yadummu, damman dammun madmu dumma madammun ya, madammun midammun. Jangan ragu-ragu ya. Samakan saja, kiaskan ke madda tadi. Ya, itu sudah, kita udah punya polanya, udah punya pola wazan atau timbangannya. Antum tinggal kiaskan semuanya. Ya, artinya mencela. Iya, artinya mencela. Damma, la tadumma, jangan kau cela. Dumma, celalah gitu ya. Damman, celaan. Ya. Baik, sekarang jarra yajurru, menarik. Fadal. Jarra yajurru jarron, jarrun majrurun, jurra la tajurra majarrun mijarrun. Ya, ulangi lagi ya, Fan. Ayo yang kompak. Jarra yajurru. Ya, terus jarrun majrurun, jurra tajurra majarrun mijarrun. Nah, ada hadisnya itu kan, man jarra saubahu khuyala ya lam yangdhurillahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menarik kain celananya di bawah mata kaki, isbal maksudnya kan ya, man jarra menarik kan artinya di sini. Barang siapa yang menarik kain celananya, sarungnya atau jubahnya di bawah mata kaki, berarti menutupi mata kaki, nanti di hari kiamat Allah tidak akan melihat dia. Dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Itu ancaman bagi orang yang isbal. Jangan dipahami, set berarti kalau nggak sombong nggak apa-apa. Bukan begitu cara memahaminya. Kalau nggak sombong, kalau yang sombong lebih parah, sampai Allah nggak mau melihatnya. Allah nggak mau ngajak bicara di hari kiamat. Ya, jadi yang sombong lebih berat dosanya, lebih berat ancaman siksaannya. Kalau yang nggak sombong, bagaimana? Itu ancamannya neraka secara umum. Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Kain yang menutupi mata kaki, maka tempatnya di mana? Di neraka. Ancamannya. Ini nggak sombong ya, Fan ya, secara umum.
Tapi kalau sombong ada hadisnya yang lain tadi. Justru apa? Lebih berat ancamannya, yaitu sampai Allah tidak mau ngajak dia bicara di hari kiamat. Jadi jangan dipahami berarti kalau yang sombong yang dapat siksaan, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Jangan kayak gitu ya kawan. Karena hadis itu ada dua. Ada yang menunjukkan kesombongan dan ancamannya berbeda, lebih berat. Yang secara umum juga dapat ancaman neraka. Begitu ya. Karena ada orang yang les seperti itu kan. Ini kan yang sombong, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Jangan kayak gitu ya. Bukan begitu cara memahaminya. Justru yang sombong itu lebih berat siksaannya. Artinya yang nggak sombong saja dapat ancaman neraka, apalagi yang sombong, gitu caranya ya. Apalagi yang sombong. Baik, itu jarro ya. Nanti aku dapati lah. Dhamma juga aku dapati ketika baca hadis. Ya, Al-Quran juga ada nanti kalimat-kalimat seperti itu. Nanti bisa membedakan, oh ini isim fa'ilnya, oh ini isim maf'ulnya, ini isim masdarnya, begitu ya. Baik. Lagi ya kawan, khatta ya khuttu. Ya, menggaris artinya. Fadal. Ya khuttu khattan khattun makhtutun khutta la ta khutta ma khattun mi khattun. Sekali lagi, khatta ya khuttan khattun makhtutun khutta la ta khutta ma khat mi khattun. Artinya menggaris. Antum ini pernah dengar hadis Nabi apa? Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Nabi itu pernah menggaris dengan garis yang panjang ya kawan. Begini, lurus gitu ya. Khatta lana Rasulullah SAW khattan, garisan, menggaris begini. Set, lurus ya, lurus. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Nabi menggaris di sebelah kanan dan kiri, gitu ya. Jadi Nabi mengatakan hadhihi sabilullah atau hadhihi siratullah mustaqimah. Inilah jalan yang lurus. Manhaj salaf ini maksudnya gitu ya. Yang mengikuti jalannya para salaf, ini yang lurus. Kemudian jalan-jalan ini wahadihi subul. Adapun jalan-jalan ini adalah jalan apa? Dari kalangan ahli bid'ah. Melainkan kata Nabi illa syaitan yad'u ilai. Kalau jalan-jalan yang ini adalah jalan-jalan yang di mana syaitan banyak yang menggoda di sini. Artinya gerakan-gerakan yang menyimpang yang keluar dari manhaj salaf. Ini ya kawan. Jadi Nabi sudah menggariskan jalan yang lurus agar kita menempuh jalan ini dan menempuh jalannya para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Namun di samping itu ada jalan-jalan yang lain yang digaris oleh Nabi yang menunjukkan banyak firqah-firqah dari kalangan Islam yang syaitan di situ berperan ya menggoda manusia untuk menyesatkannya. Maka dari sini pentingnya kita belajar manhaj salaf ya agar bagaimana kita tahu jalan yang selamat menuju surga, begitu. Bukan berarti kita katakan Nabi itu mengkafirkan, enggak ikhwan. Kalimatnya kan bukan begitu. Ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat Islam menjadi berapa? 73 golongan kan? Wa fataraqati hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kata Nabi. Kecuali satu. Lihat, Nabi menggunakan kalimat umatku. Berarti umat apa? Islam. Nabi nggak mengkafirkan, tapi mereka terancam karena menyimpang tadi loh. Terancam masuk neraka. Kecuali satu kata Nabi. Nah kita harus berusaha mencari yang satu itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah siapa yang satu itu? Man hiya ya Rasulullah? Nabi memberikan isyarat. Lihat, jawaban Nabi tidak menunjuk kelompok ormas orang tertentu, tidak. Tapi memberikan isyarat, ya metode dalam beragama. Mangkana mislu ma ana alaihil yauma wa ashabi.
orang yang seperti saya di atasnya dan di atas jalan sahabatku. Ini metode salaf ya. Jawaban Nabi luar biasa. Jadi siapa saja, walaupun engkau sendirian ya kawan, kalau kau berjalan di atas manhaj Nabi, di atas manhaj para sahabat, engkau lah akan selamat. Itu ya jawabannya. Dan Ibnu Mas'ud menafsirkan di riwayat yang lain mengatakan, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Orang yang sendirian, orang yang mencocoki kebenaran sekalipun dia sendirian. Itulah yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan dianggap yang Ahlussunnah itu berarti banyak orang, mayoritas, rame-rame. Kalau mayoritas tapi di atas kesesatan gimana? Masa dikatakan kebenaran? Enggak begitu. Jadi tolak ukurnya bukan banyakan rame-rame gitu, enggak ya. Satu orang yang walaupun dia satu orang tapi dia berada di atas al-haq, itulah disebut al-jamaah. Iya, berarti di atas manhaj as-sunnah. Mungkin cukup ya kawan ya. Besok lagi lah kita tasrif lagi ya. Ya pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa. Baik, semoga bermanfaat ya yang bisa kita sampaikan. Ya, nanti antum kalau sudah tahu seperti ini ya kawan ya, sudah tahu kosakata, antum perhatikan deh Al-Qur'an itu. Nanti akan nyambung insyaallah. Oh ini sudah saya pelajari kosakata seperti ini, antum akan tahu artinya insyaallah. Pelan-pelan akan tahu artinya. Akan membantu kita ya bisa mendadaburi, khusyuk dalam membaca Al-Qur'an atau ketika sholat. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.